Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Wijaya, NIM D400190121, kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut. Karena di soal sesuai dengan NIM dan NIM saya ganjil, maka saya mendapat soal tipe A, yaitu motor sinkron dan asinkron. Prinsip kerja, komponen, analisa rangkaian, star delta, rumus perhitungan, dan contoh soal. Langsung saja. Yang pertama, prinsip kerja. 1. Motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah DC untuk pembangkitan daya dan memiliki torsi awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem, sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Prinsip kerja motor AC sinkron yaitu pada motor sinkron, suplai listrik bolak-balik AC membangkitkan fluksi medan putar stator BS, dan suplai listrik searah DC membangkitkan medan rotor BS. Rotor berputar karena terjadi interaksi tarik-menarik antara medan putar stator dan medan rotor. 2. Motor asinkron atau induksi. Perangkat satu ini terdiri dari dua jenis, yaitu satu fase dan 3 fase, dengan fungsi berbeda. Umumnya motor induksi atau asinkron satu fase memiliki ukuran lebih kecil, sedangkan 3 fase banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Motor asinkron atau induksi ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana daya gerak listrik diinduksi dengan melintasi konduktor listriknya ketika medan magnet berputar. Perangkat satu ini juga dilengkapi dengan dua bagian utama yang terdiri dari stator dan rotor, di mana stator merupakan bagian kumparan yang diam dan membawa belitan tumpang tindih. B. Komponen. 1. Motor sinkron. Rotor. Perbedaan utama motor sinkron dengan motor induksi adalah bahwa rotor mesin sinkron berjalan pada kecepatan yang sama dengan perputaran medan magnet. Hal ini memungkinkan sebab medan magnet rotor tidak lagi terinduksi. Rotor memiliki magnet permanen atau arus DC excite yang dipaksa untuk mengunci pada posisi tertentu bila dihadapkan dengan medan magnet lainnya. Stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Komutator. Sebagai penyarah mekanik yang bersama-sama dengan sikat membentuk kerjasama atau komutator. Winding. Untuk menyiapkan medan magnet di dalam mesin. Brush. Sebagai penerus tegangan dari bagian statis ke bagian yang bergerak. Magnet. Untuk meletakkan alat komponen tertentu agar dapat menghasilkan gerak kumparan dari hasil fluks aliran magnet utara dan selatan. Konstruksi motor sinkron DC. 2. Motor asinkron induksi. Stator. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak melilingi poros utama. Fungsi stator adalah untuk membangkitkan medan magnet di sekitar rotor. Rotor. Semakin banyak jumlah lilitan pada rotor, maka semakin besar pula putaran yang dihasilkan. Umumnya digunakan tembaga dengan diameter yang kecil. Hal ini bertujuan untuk agar jumlah lilitan lebih banyak walau memerlukan panjang kawat yang besar. Main shaft. Poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Brush. Brush adalah sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor koil. Bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan antara permukaan poros dengan
motor housing. Drift pulley berfungsi untuk mentransfer putaran motor menuju komponen lain. Motor housing. Motor housing berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran rotor yang sangat tinggi. C. Cara analisa rangkaian star delta. Pada hubung star ini memiliki sebagai metode pengoperasian motor induksi dua fasa. Terdapat power supply yang pada rangkaian yang berfungsi untuk menyuplai tegangan langsung ke komponen. Ada juga L1, L2, L3 yang masing-masing terhubung dengan U1, V1, dan B1 yang berada di tiga fasa induksi motor, dan terdapat U1, V1, W1 lagi yang pertama tadi serta ketiganya terhubung menjadi satu kesatuan. Hubungan star dengan kebutuhan arus yang tinggi akan menghasilkan putaran motor listrik dengan kecepatan yang rendah serta torsi yang tinggi. 2. Hubung delta. Analisa. Untuk rangkaian hubung delta ini hampir sama dengan hubung star, yaitu dapat power supply yang digunakan untuk menyuplai tegangan. Kemudian terdapat L1, L2, L3 yang tersambung dengan U1, V1, dan W1 di fasa 3 motor induksi. Untuk U1, L1, dan W1 ada dua bagian yang sama dan terhubung secara lurus dengan keseluruhan. Jadi tidak terpisah seperti hubung star yang sebelumnya. Hubungan delta membutuhkan arus yang lebih besar agar kecepatan putaran motor listrik tinggi. D. Rumus perhitungan motor sinkron. P akar 3 kali V kali I kali cos B. I sama dengan P bagi akar 3 kali V kali cos B. NS 120 kali F per P, di mana NS kecepatan sinkron motor, F frekuensi, P jumlah kutub motor. P V kali I kali cos B. I sama dengan P per V cos B. 2. Motor asinkron atau induksi. Kecepatan sinkron NS sama dengan 120 kali frekuensi kali poles. Sama dengan 120 kali F per P sama dengan RPM. Presentasi motor slip. Persen motor slip per S NS min R. NR per NS kali 100. Kecepatan rotor speed NR sama dengan NS kali 1 min persen slip. Torsi T sama dengan HP kali 52 per RPM. Contoh soal. 1. Motor sinkron. Motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan rotor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan A. Kecepatan sinkron dari medan magnet. B. Slip per unit. C. Kecepatan rotor untuk sebuah hasil beban yang dikurangi di slip S sama dengan 0,02. Jawab A. Kecepatan sinkron NS sama dengan 120 F per P. 120 kali 60 per 6 sama dengan 7200 per 6 sama dengan 1200 rpm. B. Slip per unit. S sama dengan NS min NR per NS sama dengan 1200 min 1140 per 1200 sama dengan 60 per 1200 sama dengan 0,05 atau 5%. C. Kecepatan motor S NS min NR per NS sama dengan 1 min NR per NS. 0,02 sama dengan 1 min NR per 1200. NR sama dengan 1 min 0,02 kali 1200 sama dengan 1176 rpm. 2. Motor asinkron atau induksi. Sebuah pompa tipe ram diputar dengan kecepatan 60 rpm oleh sebuah motor induksi 3 fasa 4 kutub 50 Hz. Jika slip motor 4%, maka carilah perbandingan total gigi motor dengan pompa. Jawab. NS pompa, NR motor. NS sama dengan F kali 60 per P sama dengan 50 kali 60 per 4 sama dengan 750 rpm. S sama dengan NS
min NR per NS 0,04 750 min NR per 750 sama dengan 750 kali 0,04 min 750 sama dengan 720 rpm. NS pompa, NR motor 60 banding 720 sama dengan 1 banding 12. 2. Motor induksi 3 fasa memiliki 4 kutub yang dimana pada saat starting dengan kecepatan putar sebesar 114 rpm, di mana kecepatan motor induksi pada nameplate sebesar 1500 rpm. Hitung frekuensi dan slip pada motor induksi tersebut. Jawab. F sama dengan NR kali P per 120. F sama dengan 114 kali 4 per 120. F sama dengan 3,8 Hz. B. S sama dengan NS min NR per NS kali 100%. S sama dengan 1500 min 114 per 1500 kali 100% sama dengan 92,4%. B. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 penggunaan motor dalam industri dengan analisa mengapa menggunakan motor dan rangkaian tersebut. Jawab. Penggunaan motor dalam industri. 1. Motor sinkron, yaitu pengawatan motor 3 fasa menggunakan saklar TPDT seperti terlihat pada gambar di samping. Alasan menggunakan motor sinkron dalam industri dikarenakan dalam rangkaian contoh di halaman sebelumnya itu menggunakan mesin motor yang tidak terlalu berat, jadi cocok untuk menggunakan motor sinkron. Dan apabila motor yang digunakan tidak motor sinkron, maka dalam rangkaian tersebut akan terjadi error atau tidak bisa digunakan dengan stabil. 2. Motor asinkron atau induksi, rangkaian kontrol konvensional dan konversi ke PLC. Bisa dilihat pada gambar di samping. Rangkaian listrik auto start delta. Alasan menggunakan motor asinkron atau induksi dalam industri dikarenakan dalam dunia industri skala menengah dan besar biasanya menggunakan motor induksi 3 fase yang mempunyai variabel atau rentang daya mulai dari belasan hingga ribuan watt, serta motor induksi 3 fase memiliki efisiensi daya yang tinggi serta daya putar yang kuat dan stabil. Dan contoh rangkaian induksi atau asinkron di halaman sebelumnya digunakan dalam mesin berat. Jadi cocok menggunakan motor induksi yang mana kuat dalam memproses daya dengan efisiensi yang sangat tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.